Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Maharani, salah satu peserta PKDP PTP UIN Raden Fatah Palembang tahun 2026. Baik teman-teman semuanya, pada video ini saya akan membuat video bahan ajar mata kuliah Bahasa Indonesia pada pertemuan pertama, yaitu Hakikat Bahasa. Yuk simak videonya. Baik semuanya, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas hakikat bahasa. Jadi di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya bahasa terlebih dahulu. Nah, bahasa ini tuh apa? Kenapa disebut bahasa? Terus maknanya itu seperti apa? Bahasa itu kalau misalnya saya berkata bla 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 atau piu 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 piu, apakah itu termasuk bahasa? Iya, jawabannya tidak. Nah, jadi yang termasuk bahasa itu seperti apa? Ini adalah pertanyaan penting untuk para mahasiswa di pertemuan pertama ini. Jadi bahasa ini apa sih? Begitu sebelum kita bahas terlebih lanjut terkait dengan materi bahasa Indonesia, saya harapkan teman-teman mahasiswa itu tahu apa bahasa. Oke, siap menerima informasi? Oke, kalau siap, yang pertama, bahasa adalah kumpulan dan untayan bunyi-bunyi yang tersusun secara teratur sehingga menimbulkan makna. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, mahasiswa sekalian, kita harus tahu bahwa bahasa itu, memang tersusunnya dari untayan bunyi, tapi bunyi-bunyi ini harus tersusun secara teratur dan menimbulkan makna. Maknanya ini disepakati oleh pengguna bahasa tersebut. Nah, di sini ada ciri-ciri bahasa. Ada 4 ciri bahasa. Yang pertama, bahasa pada hakikatnya adalah bunyi ujar lisan yang berwujud lambang. Yang kedua, bahasa memiliki sistem. Yang ketiga, bahasa itu bermakna. Dan keempat, bahasa itu memiliki fungsi. Oke, yang pertama, pada hakikatnya bahasa adalah bunyi ujar lisan. Bunyi ujar ataupun lisan. Hal ini berkaitan dengan fakta sejarah bahwa sekelompok orang sejak dahulu telah dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang telah disepakati bersama secara lisan. Selanjutnya, yang kedua yaitu bahasa memiliki sistem. Nah, jadi bunyi-bunyi ini, bahasa ini diujarkan dan disusun berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh sekelompok masyarakat pengguna bahasa tersebut. Nah, jadi banyak ya teman-teman bahwa sistem bahasa suatu masyarakat ini terbentuk dari masyarakat penggunanya. Contohnya banyak, seperti Atos ini memiliki kata maknanya keras, tapi di beberapa suku Atos itu memiliki makna sudah cukup seperti itu. Oke, selanjutnya ada bahasa itu bermakna. Nah, tadi ini juga berkaitan dengan sistem yang sebelumnya saya jelaskan, teman-teman mahasiswa. Jadi bunyi-bunyi tadi tersusun secara tersistem, lalu sistem tersebut memiliki makna yang maknanya ini disepakati oleh masyarakat pengguna bahasa. Oke, ini ada gambar ya. Gambar eh di sini ada gambar makanan, gambar buku, bahkan ada gambar orang-orang berjalan. Ini apa sih sebetulnya? Kenapa saya tunjukkan? Jadi seperti ini ya teman-teman mahasiswa. Pertama kali saya mendarat begitu di kota Palembang ini, salah satu rekan kerja saya menanyakan sesuatu kepada saya, "Mbak," bunyinya seperti ini, "Mbak mau makan model nggak?" "Makan model?" Saya mikir seperti itu. Model kok dimakan ya? Di dalam pikiran saya, model itu adalah, sekumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang fashion, seperti itu. Ternyata di masyarakat Palembang, model itu adalah jenis makanan. Jadi tadi kalau misalnya saya berpikir model itu adalah orang yang bergerak dalam bidang fashion, ternyata masyarakat Palembang berpikir bahwa model itu makanan. Bahkan ada juga model pembelajaran, seperti itu. Jadi bisa memiliki makna yang berbeda walaupun katanya sama. Nah, makna ini dibentuk oleh masyarakat pengguna bahasa tersebut. Ya, yang terakhir adalah bahasa memiliki fungsi. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat komunikasi, baik untuk diri sendiri maupun berinteraksi dengan orang lain. Artinya, bahasa itu memiliki peran yang sangat krusial ataupun yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Ya, pun kita punya
ide yang cemerlang ataupun kita punya pemikiran yang hebat, jenius begitu, ataupun kita memiliki, konsep-konsep yang luar biasa dalam pikiran kita. Namun ketika kita tidak bisa berbahasa, ketika kita tidak bisa menyampaikannya, baik itu di dalam bentuk lisan ataupun tulisan, maka itu semua hanya terkonsep di kepala ataupun di pikiran kita. Itu tidak sampai kepada orang lain. Jadi bahasa ini adalah jembatan komunikasi, jembatan mengekspresikan diri. Penting untuk, kita semua khususnya bagi Anda ya para mahasiswa sekalian, bisa, memiliki keterampilan berbahasa yang baik, baik itu lisan maupun tulisan. Di kedepannya saya harapkan mahasiswa dapat bersemangat lagi belajar bahasa, khususnya bahasa persatuan kita, bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Oke, sekian video dari saya, semoga membantu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.